Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayunda Detli dengan NIM 2401098. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video jawaban dari pertanyaan ETS saya dengan mata kuliah yaitu Fikih 2 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Hilma Nafsiati MA. Baik, di sini langsung saja saya bacakan soal yang pertama, yaitu tentang masih terdapat kasus tentang pasangan yang menikah pada usia relatif muda. Sebagian besar telah memenuhi syarat hukum, namun belum memiliki kesiapan ekonomi, psikologis, dan kemampuan komunikasi yang memadai. Nah, di antaranya terdapat kasus di mana setelah menikah muncul konflik yang terkait pengelolaan keuangan dan campur tangan keluarga besar. Nah, pertanyaannya di sini terdapat 2 poin, yaitu poin yang A, pertanyaannya yaitu analisislah bentuk kesiapan yang harus dimiliki calon suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan menurut perspektif Islam. Poin yang kedua atau poin yang B yaitu diberikan contoh rekomendasi program pembinaan yang dapat dilakukan oleh KUA atau lembaga pendidikan Islam untuk mempersiapkan calon pasangan. Nah, di sini langsung saja saya jawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 pada poin yang A, yaitu dalam perspektif Islam, perkawinan ini bukan hanya ikatan hukum yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri. Nah, tetapi juga merupakan amanah yang membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, calon suami dan istri perlu memiliki beberapa bentuk kesiapan melaksanakan perkawinan. Nah, persiapan yang pertama yaitu tentang keagamaan. Nah, kesiapan keagamaan ini, calon pasangan ini harus memiliki pemahaman agama yang baik agar mampu menjalankan hak kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Nah, kesiapan ini juga meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu meliputi tentang memahami tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, yang kedua yaitu mampu menjalankan ibadah dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu memiliki akhlak yang mulia seperti sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, poin yang keempat yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Nah, jadi Rasulullah juga menekankan pentingnya keagamaan sebagai dasar memiliki kehidupan pasangan. Nah, poin yang kedua yaitu tentang kesiapan sebelum menikah, yaitu adalah tentang kesiapan psikologis atau kesiapan emosional. Nah, kematangan usia ini belum tentu menunjukkan kematangan mental. Nah, pasangan yang pertama itu perlu mampu mengendalikan emosi, siap menerima perbedaan atau karakter pasangan, mampu menyelesaikan konflik secara dewasa, dan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Nah, jadi dalam kasus pernikahan di usia muda ini, konflik muncul karena kurangnya kematangan emosional dan kemampuan menghadapi tekanan kehidupan. Nah, masuk pada poin yang ketiga yaitu tentang kesiapan ekonomi. Nah, jadi Islam ini mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, oleh karena itu suami perlu memahami sumber penghasilan yang memadai atau kemampuan bekerja. Nah, pasangan juga harus mampu menyusun perencanaan keuangan keluarga dan mampu memahami prioritas kebutuhan dan menghindari perilaku boros. Nah, jadi konflik mengenai pengelolaan keuangan ini sering terjadi apabila belum memiliki kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran secara bijaksana. Nah, poin yang keempat yaitu tentang kesiapan komunikasi dan sosial. Nah, jadi di dalam rumah tangga yang harmonis membutuhkan komunikasi yang sehat. Nah, calon pasangan perlu mampu berdialog dengan baik dan saling menghargai pendapat. Yang kedua yaitu terbuka dalam menyampaikan kebutuhan dan masalah. Yang ketiga yaitu memiliki kebutuhan penyesuaian konflik secara musyawarah. Nah, yang terakhir yaitu mampu membangun batasan yang sehat dengan keluarga besar agar tidak terjadinya campur tangan yang berlebihan. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu tentang kesiapan fisik dan kesehatan. Nah, Islam juga menganjurkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar membangun keluarga yang kuat. Nah, kesiapan ini juga meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu tentang kondisi fisik yang sehat, yaitu pemahaman kesehatan reproduksi dan kesiapan menjalani kehamilan dan pengasuhan anak.
Nah, lanjut pada poin yang B, yaitu tentang rekomendasi program pembinaan bagi calon pasangan. Yang pertama yaitu tentang pembinaan perkawinan di KUA. Bimbingan perkawinan di KUA ini juga memiliki beberapa program yang berisi, yang pertama yaitu tentang pendidikan hak kewajiban suami istri. Yang kedua yaitu manajemen konflik rumah tangga. Yang pertama yaitu tentang pendidikan dan hak kewajiban suami istri. Yang kedua yaitu menjamin konflik rumah tangga. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan rumah tangga. Perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga yaitu kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dan yang kelima yaitu penguatan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Nah, lanjut pada poin yang kedua yaitu tentang kursus pranikah di lembaga pendidikan Islam. Nah, materi yang dapat diberikan pada kursus pranikah di lembaga pendidikan ini, yang pertama yaitu fikih munakahat. Nah, fikih munakahat ini adalah hukum pernikahan dalam Islam. Nah, yang kedua yaitu tentang psikologi keluarga dan perkembangan pasangan. Yang ketiga yaitu tentang komunikasi efektif dalam rumah tangga. Nah, yang keempat yaitu tentang pendidikan karakter dan penguatan akhlak. Nah, lanjut pada poin yang ketiga yaitu tentang pelatihan literasi keuangan keluarga. Nah, jadi calon pasangan ini diajarkan tentang menyusun anggaran rumah tangga, membangun dan mengelola utang secara bijaksana. Nah, yang ketiga itu merencanakan kebutuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan poin yang keempat yaitu tentang konseling pranikah. Nah, jadi konseling dalam pranikah ini dilakukan oleh penyuluhan agama, psikolog atau konselor dalam keluarga. Nah, jadi ini gunanya untuk mengidentifikasi kesiapan mental calon pasangan dan membahas harapan masing-masing terhadap pernikahan, melatih penyelesaian masalah dan komunikasi pasangan. Nah, jadi kesimpulannya itu menurut Islam kesiapan menikah ini tidak hanya ditentukan oleh terpenuhnya usia dan syarat hukum. Nah, tetapi juga untuk mencakup kesiapan spiritual, psikologis, ekonomi, dan komunikasi serta kesehatan untuk mengurangi konflik setelah menikah. Seperti masalah keuangan, campur tangan keluarga besar. Nah, jadi KUA maupun lembaga pendidikan Islam perlu menyelenggarakan program pembinaan berupa bimbingan nikah, konseling, pelatihan, komunikasi, dan literasi keuangan agar calon pasangan lebih siap membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Lanjut pada soalan yang kedua, yaitu tentang menganalisis rukun dan syarat sah nikah menurut hukum Islam. Nah, jadi di dalam hukum Islam ini, akad nikah ini dianggap sah apabila meliputi rukun Islam dan syarat sah pernikahan. Nah, jadi agar pernikahan di dalam agar akad nikah dianggap sah apabila memenuhi syarat rukun Islam ini, syarat pernikahannya yang pertama yaitu adalah rukun nikah. Nah, jadi rukun nikah ini mayoritas ulamanya menyebutkan rukun nikah ini yang pertama itu meliputi calon suami. Nah, jadi calon suami ini identitasnya harus jelas dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahinya. Nah, yang kedua yaitu calon istri. Calon istri ini juga harus jelas identitasnya dan halal untuk dinikahi oleh calon suami. Nah, yang ketiga yaitu wali nikah. Nah, wali nikah ini nasabnya yang berhak untuk wali. Nah, wali nikah ini wali nasab yang berhak atau wali hakim. Nah, beragama Islam, balik, berakal dan adil menurut ketentuan syariat. Nah, yang keempat yaitu 2 orang saksi. Nah, saksi laki-laki harus muslim, balik, berakal dan dapat memahami jalan akad. Ijab dari wali atau wakilnya. Yang kedua yaitu qabul dari mempelai pria atau wakilnya. Nah, yang ketiga yaitu